Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم معاشر المسلمين sidang Jumat yang berbahagia. Puji dan syukur sudah selayaknya kita munajatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalal yang telah begitu banyak menganugerahkan berbagai kenikmatan, nikmat yang tiada terhingga, baik nikmatul iman, nikmatul Islam maupun kesehatan. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberinya kesempatan berkumpul untuk melaksanakan fardhiyah atau kewajiban salat Jumat bersama-sama. Layak kita menengadahkan tangan mohon kepada Allah mudah-mudahan Jumat kita Jumat yang diterima, yang kelak berguna di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini ada pengajaran dari Imam Ghazali rahimahullah. Bagaimana beliau mengajarkan kepada kita untuk tama'un, untuk tadabbur tentang apa yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Dalam bukunya beliau Hikmah fi Makhluqatillah. Hikmah fi Makhluqatillah, buku tipis sekitar 130 halaman. Ada mengingatkan kepada kita untuk mengambil pelajaran sesuatu yang Allah ciptakan berkenaan dengan makhluk-makhluknya. Wabil khusus ada 3 nama serangga. Serangga, hewan serangga Allah jadikan sebagai nama surat di dalam firman-firmannya. Apa maksudnya? Ada An-Naml, ada Al-Ankabut, ada An-Nahl. 3 nama surat diambil dari nama serangga. Semut, An-Naml. Di dalamnya ada cerita tentang Fir'aun, bercerita tentang Nabiullah Sulaiman, yang gambaran-gambaran, yang satu gambaran ketakwaan, yang satu gambaran puncak kekufuran sampai mengaku aku Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apakah sebatas itu? Para ilmuwan ini membuktikan apa yang difirmankan Allah dalam surat Fussilat. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayan annahul haq. Akan saya tunjukkan. Ini Quran, ini bicara tentang Quran. Bahwa itu benar-benar wahyu dari Allah.
Para ilmuwan tahu, yang meneliti, semut itu simbol kerakusan, tamak. Mungkin sekilas kita lihat, waduh, baris, semut. Dia akan menghimpun makanannya untuk bertahun-tahun, padahal usianya nggak lebih dari 1 tahun. Kata ilmuwan, saya belum pernah nanya. Rakus, menghimpun makanannya untuk bertahun-tahun, padahal usianya cuma 1 tahun. Bahkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kita semua pernah lihat, kadangkala dia mengambil makanan, menggotong makanan yang jauh lebih besar daripada badannya. Semut. Makanannya segede itu, dia saking apanya? Rakus. Banyak di antara kita sekarang. Wahai anak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, i'tabiru, ambillah ibrah. Kita sewaktu-waktu bisa mati, nggak pakai nunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, nggak pakai batas. Fakta nggak bisa kita bantah. Yang tadi berkelakar, berkakak kukuh, tiba-tiba meninggal. Yang sudah sakit-sakitan, nggak bisa bergerak apapun, disembuhkan oleh Allah, hidup sekian banyak tahun. Kenapa kita mengejar yang melebihi batas kemampuan kita? Padahal Allah cuma mengingatkan, wala tansa nasibaka minad dunya. Cuma diingetin, wabtaghi fima atakallah daral akhirah. Raih yang kesana. Manajemen jangka panjangnya, jangan jangka pendeknya doang. Lupa akan jangka panjang. Jangan kayak semut. Tinggalkan sifat semut yang seperti itu. Al-ankabut, laba-laba. Lihat Pak, laba-laba. Allah nyatakan lewat firman-Nya, inna auhanal buyut labaitul ankabut. Selemah-lemahnya rumah, ya rumah laba-laba. Tiup angin hilang. Digerakin sedikit. Tapi jangan coba-coba. Tidak ada serangga yang lain apapun yang lewat, kecuali pasti disergapnya. Bunuh. Ini laba-laba. Coba nanti dicocokin, bener nggak? Ada buku sekarang, mengapa begini, mengapa begitu. Ini terilhami oleh Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Hikmah fi makhluqatillah. Bahkan yang lebih kejam, ma'asyiral muslimin, jangankan binatang lain, jantannya, jantan ankabut itu, laba-laba, sehabis menyelesaikan melampiaskan biologisnya, dibunuh sama betinanya. Cukup. Ada nggak manusia yang kayak gitu? Banyak. Nggak mau berbagi dengan orang lain. Contoh kasus yang paling lagi ngetren, yang lagi pakai ngetren dalam dunia manusia, rangkap jabatan.
Nggak mau orang yang pada nganggur biar nganggur terus, nggak memberi kesempatan. Ini lama-lama. Yang mau ganggu kalau perlu dibunuh. Ini Abi Hamid Al-Ghazali. Nah, kita lebih dahsyat. Karena saingan, karena nggak mau penghasilannya kurang, rela dia untuk membuat makar. Bukan membunuh apanya, bukan membunuh orangnya, membunuh karakternya. Lihat, kita saksikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, meskipun ini hadisnya ada dipermasalahkan beberapa perawinya, beliau mengisyaratkan, mathalul mu'min kamathalin nahlah. Seorang mukmin itu umpamanya sebagaimana seekor lebah. Itu mukmin dulu mungkin. Mukmin sekarang nggak tahu. La ta'kul illa thayyiban. Dia nggak makan kecuali yang baik. Wa la takhruj illa, dan tidak mengeluarkan kecuali yang terbaik. Madu. Dan kalau kita teliti dalam mengkaji Al-Quran, satu-satunya hewan yang Allah gunakan memberi wahyu. Apakah wahyunya sama kepada para nabi? Kilmahnya sama, kata-katanya sama, cuma itu diterjemahkan mengilhamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auha rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibala buyuta. Allah mengilhamkan kepada lebah itu untuk menjadikan gunung-gunung itu sebagai rumahnya, dan juga pepohonan, kayu-kayu. Ini nahl. Makannya baik, yang dihasilkan juga baik. Enggak kayak mukmin zaman sekarang. Pak, yang haram aja sudah susah, ngakunya mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sekali ini kalau mau dikupas. Waktu yang terbatas ini, apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran? Belakangan 3 universitas dunia, dari Australia, dari Cina, dan dari India, ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka meneliti yang paling cerdik, yang paling brilian dari makhluk-makhluk Allah, dari hewan itu adalah lebah. Nih 3 universitas di dunia, dari Jepang, ada di Australia, dari Cina, dan dari India. Mereka meneliti. Kita ada yang mencoba memahami Al-Quran dari satu sudut ini, i'jaz ilmi, kemukjizatan dari sudut ilmiah. Kita senangnya ribut, urusan-urusan parsial, pakai basmalah enggak basmalah. Ini yang ilmiah itu lebih dari 800 ayat, Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin.
Tapi yang kaitannya dengan hukum, ada kajian fikih, biarin. Para fuqaha detail. Aqimis sholat, dirikan sholat. Ya sholat pakai berdiri. Nggak mampu, duduk. Nggak mampu duduk, baring. Betapa murahnya. Keluar kaidah di antara mereka. Alaqatul abd birrabb tubna ala asas at-tasamuh. Hubungan hamba dengan Al-Khaliq, dengan yang mencipta, dibangun atas dasar kemurahan. Murah. Allah nyatakan, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku lebih cepat, lebih mendahului murkaku. Siapapun yang punya dosa, istighfar. Yang kurang ajar, yang nggak mau istighfar. Nabi yang sudah dijamin, ini la astaghfiru fil yaumi aktsaru min 70 ya. Aku beristighfar kepada Allah nggak kurang dari 70 kali dalam sehari. Bunyi hadisnya begitu, saya yakin berarti beliau pasti lebih. Nggak mungkin 70. Sebagai kiasan, sangat banyak, sangat sering. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita mau mengkaji yang seperti itu, imannya bertambah. Kenapa? Karena kita merasakan. Tapi kalau coba kita nggak menguasai ilmu fikih, hanya di oh. Nah, mereka yang nggak kenal dunia fikih, begitu ada penelitian sesuai apa yang diisyaratkan Allah, pasti nggak mungkin. Itu tadi surat Fussilat, annahul haq, ini kitab suci dari Allah sang pencipta. Masa kalian nggak beriman? Saya tunjukin di ufuk. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan annahul haq. Sampai mereka yakin bahwa ini benar dari Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajarlah dari semut. Hindari, jangan rakus, jangan tamak. Jangan kayak laba-laba, nggak mau diganggu, nggak mau. Jadilah seperti nahlah, mukmin seperti nahlah. Jangan coba-coba ganggu. Pernah ganggu? Kalau nggak diganggu nggak mungkin itu nahlah. Madu, tawon. Kalau kita nggak ganggu nggak bakal. Tapi sekali kita ganggu, Anda masuk lubang manapun dikejar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah, keseriusan menambah amal ibadah kita untuk bekal di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Usalli wa usallimu 'alal basyirin nadhir wa sirajil munir
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة برحمتك مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. الله أكبر.